tadi itu. Karena nggak bisa setor, maka kemudian saya ngumpulin tuh mahasiswa UIN. Saya latih nulis, seperti saya dulu biar punya duit itu. Ternyata dapat itu, bisa, ternyata bagus hasilnya. Maka kemudian saya mikir, wah, saya di sini nggak punya pesantren. Kalau di rumah kan temannya banyak. Kalau di Rembang sana, bapak saya, ibu saya punya pesantren sejak tahun 1975. Nah di sini nggak ada ini. Akhirnya saya kumpulin tuh mahasiswa-mahasiswa. Saya punya tanah warisan di kampung. Saya tanamin tebu. Ya hasilnya lumayan lah. Ya warisan itu nggak luas. Kalau di Kendal ya dahsyat. Tapi di kampung sana loh dapat warisan 5 hektar saya. Saya tanemin tebu, hasilnya lumayan. Kemudian saya mikir kalau orang Yahudi berani zakat 20%, masa saya nggak berani 30%. Saya ambil 30%, kemudian saya bikin program beasiswa. Beasiswa untuk siapa? Untuk anak-anak dari desa-desa yang miskin-miskin, yang pengen kuliah, yang pinter-pinter tapi nggak punya duit. Saya seleksi, saya ambil 20 orang, dapat yang pinter-pinter, kemudian saya tambah ada 5 orang yang pengen tinggal di pesantren saya itu. Akhirnya saya terima. Jadi santri saya pertama kali 25 orang tahun 2011. Nah kemudian karena tadi itu saya ambil 30% tadi itu, kok hasilnya jadi lebih bagus tahun berikutnya itu. Nah ini Pak, saya mau cerita berkah ini. Ya saya tidak ingin bapak-bapak sodakoh ke saya, enggak ya. Nanti kan dikira wah ini ustadznya pengen sodakoh nih, duitnya nanti disuruh ngumpulin, enggak gitu. Tapi saya mau cerita berkah agar nanti kita itu niat dengan benar. Nah saya tadinya nggak begitu percaya dengan yang namanya berkah-berkah itu. Tapi setelah menjalani ternyata tadi ngasih beasiswa 20 orang tadi, dulu SPP IAIN baru 750.000, jadi bisa untuk membiayai 20 orang. Ternyata panen saya itu meningkat tahun kedua. Saya mulai agak percaya nih, wah barokah itu memang ada ternyata gitu. Barokah itu artinya kan nambah ya artinya. Nah kemudian saya minta anak santri-santri yang pertama tadi itu untuk merekrut lagi, udah tambah lagi 20 orang. Saya minta nambah 20 orang santri, saya kasih beasiswa. Ternyata yang daftar 250 orang. Padahal saya mau ngambil cuma berapa? 20 orang. Yang daftar 250 orang. Ada anaknya kiai dari Jepara, perempuan ini. Katanya hafal Al-Quran 5 juz. Saya kan pengen santri-santri saya ini berani menghafalkan Al-Quran. Tapi pada nggak berani kan awal-awal itu. Katanya hafal Al-Quran itu susah lah, inilah, nanti kalau lupa dosa lah gitu. Akhirnya mereka nggak berani. Nah ini ada yang hafal Al-Quran 5 juz. Tapi tesnya itu urutan 33. Waduh gimana ini? Nomor 33. Kalau saya ambil 33, yang nomor 20 nggak saya ambil kan dolim namanya, ya kan? Akhirnya udah terima 33. Nanti yang 13 tak cariin utangan, bilang gitu. Nah kemudian ini salah komunikasi nih. Panitianya bilang, Pak, nanti hari Ahad ada gelombang kedua ujian. Loh gimana? Ini duitnya 13 aja udah nggak ada, saya bilang gitu. Tapi gimana Pak? Udah terlanjur. Ya udah kalau gitu tetap kita selenggarakan seleksi, tapi kita ambil 1 orang aja, biar pantas. Masa seleksi nggak ada yang diambil kan? Nah ternyata setelah dilakukan ujian, yang gelombang kedua ini kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan gelombang pertama. Gimana Pak? Bingung kan? Kalau nggak diambil kan eman-eman, bocah pinter-pinter ya kan? Akhirnya udahlah nekat bagaimana? Nekat ambil gitu. Nah terjadi keajaiban. Ini keajaiban. Jadi 3 bulan sebelum saya menerima santri-santri tadi itu, saya khutbah di Jakarta. Ya khutbah saya tentang politik. Khutbah politik saya itu rupanya menarik perhatian salah satu pengusaha dari Bangka Belitung. Nah, stafnya kemudian nelpon saya karena teman saya, Mas, tadi bos mendengarkan khutbahmu. Nah, sekarang yang tadi itu, yang nelpon saya itu sekarang jadi wakil wali kota Pasuruan. Dulu masih ecek-ecek dulu, staf ahli dulu tuh ya, masih ecek-ecek. Sekarang sudah jadi wakil wali kota. Oh ya, udah bisa, saya bilang gitu. Terus habis menerima tadi itu Pak, tadinya nggak ada kabarnya. Dia nelpon saya itu, namanya Adi. Mas, yang dulu jadi ya, berangkatnya kapan? Saya bilang gitu. Besok katanya. Jadi dari Semarang saya langsung terbang ke Bangka Belitung. Sampai di sana, saya pikir saya mau disuruh ceramah di satu tempat. Nah, kalau saya ini ceramah alhamdulillah nggak nyari uang saya. Ya, pokoknya datang ceramah ya sudah, habis itu pulang biasanya begitu. Bahkan kadang-kadang dimintai sumbangan kadang itu. Ya. Nah, ini sampai di sana kemudian saya dikasih tentengan, Pak. Dikasih tentengan sama tadi itu, namanya Pak Paiman namanya. Orangnya sekarang udah meninggal. Ya, sebuah tentengan dia bilang, Mas, ini
mukena untuk istrinya ya, saya bilang gitu. Karena bilang mukena ya nggak saya buka, saya bawa pulang. Ternyata saya bawa pulang itu dibuka ada amplopnya. Amplopnya itu bisa digunakan untuk ngasih beasiswa yang kurang tadi. Kaget saya, betul Pak, saya kaget itu. Dari situlah saya mikir, oh ternyata anak-anak miskin-miskin ini ada rizkinya sendiri, saya bilang gitu. Tahun berikutnya nggak ada angin, nggak ada hujan, itu saya ditelepon oleh Kementerian BUMN. Saya jadi komisaris, namanya PT Yogyakarta. Jadi yang bangun lantai 18 di Yogyakarta itu saya, yang tanda tangan itu. Saya dulu itu sampai takut itu, wah ini bener apa enggak? Ini kalau bangunnya enggak bener saya bisa dipenjara. Tapi saya kemudian tanda tangan, Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya sekarang jadi. Kalau bapak-bapak ada yang ke Jakarta, di Cawang itu ada tulisan PT Yogyakarta atau Yogyakarta Tower. Itu tanda tangan saya itu. Tapi dengan ketakutan gitu kan. Karena takut nanti dikerjakan dengan enggak benar, saya yang kena gitu. Ya. Alhamdulillah benar itu, alhamdulillah. Nah tadi Pak, ternyata ada barokahnya tadi. Barokahnya besar. Sampai kemudian tadi saya membangun pesantren tadi, itu tadinya kan rumah kontrakan, kontrak rumah 3. Saya sendiri numpang di rumah mertua, jadi belum punya rumah saya. Ya, selama 10 tahun menikah itu nggak punya rumah saya. Punya rumah itu baru tahun 2000 berapa setelah Covid tuh saya baru punya rumah. Itu pun dikasih duit sama mertua saya. Kenapa? Saya udah bagi-bagi tugas sama istri saya. Sejak sebelum menikah itu sudah saya deal itu sama istri saya. Nanti kalau menikah dengan saya kita harus bagi tugas. Siapa yang ngurus rumah, siapa yang ngurus luar rumah. Ngurus luar rumah itu yang ngurus umat, ngurus orang banyak gitu. Istri saya itu dilalah itu ya. Setiap kali saya mau menikah itu, setiap kali menikah itu kan berarti banyak ya Pak. Tapi istri saya cuma 1. Tapi kan mantan pacar banyak, ya kan? Ini kan mantan pacar itu juga banyak, ya kan? Betul? Banyak atau cuma 1? Nah itu dilalah itu calon-calon istri tadi itu milihnya di rumah, ya alhamdulillah gitu. Nah istri saya milih di rumah, nah gitu ngurusi anak. Anak saya berapa Pak? Tahu Pak? Kira-kira berapa? Kira-kira berapa? 2, 3. Anak saya 5. Ya, Pak. Ya. Bonus. Anak saya 5. Loh, saya gini-gini ini udah tua. Saya ini 44 tahun, Pak. Ya. Sudah 44 tahun saya ini, jangan dikira 28 tahun. 44 tahun. Nah, tadi itu saya singkat kata begini ya. Singkat kata kemudian saya mendirikan pesantren lagi di Rembang tahun 2019. Karena tadi itu barokahnya ternyata banyak. Saya bikin pesantren lagi. Kalau di pesantren di sini sekarang alhamdulillah ya muridnya ya udah banyak lah. Ya, sampai sekarang itu ya hampir 500 kira-kira. Kalau di Rembang sana sekarang ini santrinya ada hampir 200.